Nanti orang-orang yang ngutang-ngutang ini tahu pula nanti apa. Puput masih ada kan. Waalaikumsalam kata Puput kan. Gila kayak ini. Jadi kau mau ku tampilkan Instagram sama Facebookmu nggak? Enggak usah. Nomor WA? Enggak usah. Nanti ditagihin orang tuh semua. Kredit itu masih kau ambil Pak Bud? Kredit online itu masih kau ambil? Udah berhenti. Orang nggak ada yang gue bayar. Nggak ada yang gue bayar. Satu pun. Nggak dicariin kok? Nggak dicariin? Teleponin. Terus? Matiin aja. Biarin aja. Masukkan ke handphone kecil. Yang penting handphone masih aktif. Tapi nggak angkat? Tapi nggak angkat. Sama, kayak nomorku yang satu lagi. Nah iya. Teleponnya tetap telepon. Kok ini salah? Gerimis ya? Belum. Ntar lagi krimis. Lama itu video nanti tuh. Lama. Nanti tuh potong lagi cerita-cerita. Ih, kotor boy. Oh ini. Paling lama aku ngerekod 2 jam 45 menit. Hampir 3 jam. Sanggup. Nggak pakai memori kok? Ya memori yang dari kau itu 32 giga. 32 giga. Aku aja pakai 16. Karena ada yang 64 tapi nggak kau kasih-kasih. Iya ya. Entah mana sekarang? Entah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Masih bersama saya Altiboy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Amin. Ngulik boy kali ini sekarang, jadi ngulik boy itu sekarang udah gua bagi konsep. Konsep yang pertama ngulik boy, konsep kedua tes psikopat, konsep yang ketiga Mr. Elite Global. Jadi Mr. Elite Global itu bakalan terus ada guys, tapi dia bersifat intermezzo lah. Konsep yang keempat salah satunya ini Wak Labu, Uluk Wak Labu. Jadi akan terus ada, tapi durasi dia lebih panjang dari Elite Global. Merokok boleh nih kan? Boleh lah. Mana tahu disensor. Teleponan pun kok boleh. Oh itu disensor. Yang satu lagi, gue mau buat segmen dia namanya apa namanya? Netizen Maha Benar. NMB. Nets MB aku buat. Jadi di situ yang biasa komen-komen negatif atau kritikan di YouTube gua, di video YouTube gua. Nah, di situ tuh kalian gak usah komen, tapi langsung podcast di gua dan langsung ngata-ngatain, video lu kurang ini, kurang itu, gitu. Atau lu nyontek si Deddy Corbuzier misalnya gitu. Tapi dia ngomong secara langsung, dia boleh pakai masker, suaranya juga boleh disamarkan. Nah, itu permintaan dari si narasumber lah, dia mau gimana. Dia mau mukanya di blur juga nggak apa-apa. Nama saya Bunga gitu kan. Gitu kan. Nama saya Bunga. Awalnya coba-coba. Ya gitu-gitu ya betul-betul. Rata-rata kan orang berani komen pakai akun fake ya kan, Om? Iya. Nah, ini kuundang dia langsung, kalau dia bersedia, nggak dia apa-apain. Kita memang apa namanya? Langsung lagu argumen. Dia ngatain ini, jadi aku punya jawaban, aku kasih. Tapi kalau aku nggak punya jawaban, ya harus aku akuin. Nah, kalau face to face kan langsung kan seru, aku. Ya. Enggak, kalau terletup pun nggak apa-apa dia. Aman ya kan. Nah, berdua ya kan. Kalau di decking ya bawa juga loh, bawa gila. Jadi di video YouTube gue tuh nanti gue mau bagi 5 segmen gitu. Nah, salah satunya segmen ini. Kalau kalian nggak capek, mana tahu ada yang lagi stres dengan COVID-19 ini. Mana tahu kalian dengerin kami ngobrol, makin stres, klek.
Kan gitu. Ya ini ngobrol aja. Nunggu kami baru cerita new normal loh tadi malam. Sama? Mau Kunyit sama Wanda sama si Aku ada cerita sama kau nggak? apa? Prediksi-prediksiku. Enggak. Seorang siapa aku ceritain ya? Gara-gara kami, oh waktu aku podcast sama Kancit kalau nggak salah. Cuman dia nggak berani ngomong. Out of the record. Berarti kau percaya teori konspirasi ya? Maksudnya? Teori konspirasi kau percaya nggak? Artinya pun tak tahu aku. Ya itulah ada politik-politik dari elit global, dari orang-orang besar Illuminati atau apa gitu. Dari orang-orang enggak. inilah. Bukan nggak percaya, nggak peduli aja itu. Yang ku pedulikan Nyampe? sekarang. Nyampe lah, Oh, gua pikir otakku cetek anjing. Karena ada orang nggak percaya karena dia nggak nyampe. Ya iya, ini kan bukan nggak percaya, nggak peduli. Oh iya. Nggak peduli aku. Kami udah cerita tadi malam, udah sedap ceritanya. Maksudnya, new normal yang di pikiran kami ini orang menengah ke bawah. Nah, jadi ya orang menengah ke bawah, new normal yang dipikirkannya itu cuma satu, semua kembali normal. Bukan normal seperti biasa, kita milih mau ngapain aja gitu. Jadi berpikir, ya kalau dipikir-pikir normal kayak biasa, ya sia-sia lah kawan awak sekolah sampai S2 boy, SHMKN, tiba new normal, tambah SMK lagi dia. Ya kan enak kunyit jadi jawab. Iya kan, ya kita Enak jadi kau lah. ah Enak kau lah. iya kami udah bilang sama kunyit enak kita kan jadi iya katanya gitu. Kami mikir ya enak itu dua ya enak. Nah, ya makanya kami pikir dari tadi malam itu pas rusuh-rusuh gimana nih, udah pasti ini jarah nih Nyit bilang cantik ini bilang oke itu jarah, makanya nanti itu kami bayang-bayangkan juga ada orang mau ngurus surat tanah, Wan mau balik nama, udah sama kunyit aja sama udah aku sama dia. Kan udah normal balik udah sama kunyit Semua rata. rata semua kan, nggak ada yang MKN nggak ada ini. Sama aku sama dia katanya. Maka tadi dia bilang kunyit, jadi cuman nih buat kalau new normal nanti kayak mana ini? Loh, belum new normal dulu. Jadi apa? Rusuh-rusuh dulu lah baru new normal. Dirusuhkan dulu ya. Dirusuhin dulu. Kita berandai-andai nih ya, boleh nih. Berandai-andai nih ya. Aku pernah ngobrol sama adik ipar gua. Adik ipar gua ngerjain di rumah aja, tidur aja. Jadi setengah cerita, aku sama biniku, kok puasa lah nih. Ya gara-gara new normal. Tapi pas lagi bahas-bahas, seandainya nih, chaos, rusuh, jarah di mana-mana. Pertanyaanku ke dia, ini mau sama aku tanya kau. Begitu rusuh, yang mau kau jarah, apa yang mau kau ambil? Apa pertama kali yang mau kau ambil? Ke kota nih? Enggak. Enggak. Ke pertanyaan kau ini udah di dalam hayalan kami tadi malam sih. Itu sebenarnya. Baru ku bilang. Takut. Pertama yang didatangin orang menengah ke bawah. Ini orang menengah ke bawah ya. Bukan cerita orang yang ada duit. Pertama yang datangin orang menengah ke bawah cuma satu. Makanan, beras. Indomaret sama Alfamart. Ya. Nah itu aja yang datangin pertama. Karena di situ kan lengkap. Supermarket lah intinya ya. Minimarket. Nah, minimarket. Itu karena kan paling gampang dijumpai. Ya. Paling gampang dijarah, paling apa pintunya juga bisa dilempar kan gitu kan, kaca dia kan. Makanya masuk aja. Nah, di situ nanti ada nanti yang buat kita heran sebenarnya. Pas kita ngambil barang apa semua nanti ada orang keluar cuma bawa es krim. Percaya nggak percaya lo, bisa aja terjadi, namanya kita hayal boy, ya kan? Habis itu kita nanya, ya kan? Tuh, mau ngambil apa? Es krim bang. Apa itu? Magnum, dari kecil aku belum makan. Gak pernah mama aku mau beliin, paling dibeliin es yang 1000 itu yang kayak Magnum. Ada kayak gitu. Jangan salah kok. Bagus satu box diambil lah. Nah, kalau kau? Aku Nah, itu kan cerita kalau orang. Ya. Nah, kalau kau? kalau jarak Indomaret gitu ya. Enggak, bebas. Karena dulu kan, waktu aku di Jakarta, nanya lah aku sama abangnya kawanku yang dia turun ikut rusuh lah waktu tahun 98.
Jadi ku tanya sama dia. Jadi bang, apa yang abang ambil? Pertama boy kata dia kan, aku ngambil beras. Cuman kan jarak dari rumahnya ke kota tuh kayak dari mana ya? Dari sini ke Konter Sisan lah, kebun lada. Nah pas dia jalan di tengah jalan, pas-pasan sama orang lagi angkat kulkas tuh. Lagi ngangkat kulkas, gotongan. Dah, heran dia. Udah naik kereta ada orang. Bawa apa? Mesin cuci. Naik kereta gini, lewat lagi, bawa kompor. Yang tadinya niatnya mau ngambil beras, Nggak jadi. jadi mikir dia, aku ngambil apa? Orang ini kok mewah-mewah kali ngambilnya katanya. Begitu dia sampai ke sana, udah habis. Udah habis, dia mau ngambil berasnya, udah habis juga. Jadi nggak ada ngambil apa-apa, balik dia. Makanya itu mau aku tanyakan, pertama kali rusuh, itu karena logika aku gini, kalau udah rusuh kayak gitu, kita cuma satu kali ngambil kesempatan loh. Ya, Ya betul. kan? Betul. Nah, apa yang mau diambil? Tidak dipungkiri juga orang yang menjarah itu bisa dijarah. Tidak Jadi menutup kemungkinan. Ya, Dia bener, bawa bener. nih banyak nih tinggi nih. Oh, bawa tinggi kan nggak terpegangan semua nih. Dia akan orang pada masuk ke dalam. Mending kita nunggu di luar aja, bro. Bener, bro. Nah, banyak nih. Kalau kulkas Iya. cuma satu. Gitu. Apa yang mau kau ambil? Kalau aku, kalau orang jarah itu biasanya jarang berpikir ya. Pikirannya singkat. Maka itu biasanya. dipikirin dari sekarang. Nah, makanya aku pikirkan dari sekarang bahwasanya jarah itu aku bagi ada beberapa syarat. Pastikan toko itu bukan punya saudara kita. Yang kedua, pertama nih, ya kan? Karena nggak tahu juga tiba-tiba terbalik, saudara kita berbeda. Iya tega kau punya kata gitu. Pastikan bukan punya saudara, bukan punya kawan. Ya habis itu, kalau jarah ini pastikan jangan yang rame. Nah, yang sepi aja dia. Ya cari. Kalau udah sepi berarti udah habis lah. Nah berarti nggak rezeki. Udah sepi berarti udah habis. Ya, berarti nggak rezeki. Makanya kalau misalnya terjadi kerusuhan, ya mohon lah, harap lah sama orang yang rusuh-rusuh, kasih tahu lah. Gitu. Kasih tahu Biar apa? agak cepet aku sikit gitu. Iya, rumahku tuh ngerono jauh boy, ke kota kan jauh. Kereta lah. Sama orang bonjol, ya udah duluan dia. Nah, udah habis. Ya juga ya. Makanya ya mohon lah, kasih tahu lah. Kalau misalnya mau rusuh. Karena sampai sekarang pun aku nggak terpikir apa yang mau ambil. Nggak terpikir loh. Ya ngapa dipikirin, itu kan apa yang dapat aja. Namanya orang jarah itu mana pernah mikir. Kalau dia mikir, kayak kasihan dia. Mikir. Lain beda sama orang-orang istilahnya yang belum punya tanggungan. Yang dipikiran dia itu cuma satu. Pada saat dia jarah itu, dia cari yang punya. Ada anak gadisnya nggak dibawa? Karena masih aman itu. Iya kan, orang Tionghoa kan boy. Iya. Itu terjadi. Iya memang pasti. Tahun 98 itu Ada, memang ada sebagai kalau kita kan orang punya tanggungan yang udah kita pikirkan untuk di rumah atau yang bisa dijual lagi. Sementara yang di kampung-kampung boy nggak ada tanggungannya. Udin ya lah Darah. ya. Mikirin Udin nih. Ke atas ini di lantai 2 pasti ada anak gadisnya nih kata. Itu dia. Cuman Baik lagi ke tadi kan. Jadi aku pernah, aku ingat nggak tahu ya ngomong sama kau apa sama kunyit. Jadi sebelum lockdown, lagi marak-maraknya lockdown lah, sebelum bulan puasa. Aku sampai kan aku baca-bacain tuh apa konspirasi tuh. Sampai prediksiku kayak gini. Ini gara-gara vaksin itu, vaksin apa yang pakai chip. Vaksin chipnya itu bukan berupa chip peta gini macam robot, enggak. Dia berupa serum nanti di dalam darah itu nanti dia. Itu yang bisa ngedetek kita, bisa kontrol. Aku berpikirannya, nanti habis lebaran, ini dibebaskan, nggak di karantina lagi. supaya Bebaskan, biar yang berduit hidup, yang muda masih hidup. Yang tua mati, yang ada duit mati. Kalau semua udah dibebaskan, udah. Nah, satu-satunya cara untuk menyelamatkan ini adalah vaksin. Kalau udah rusuh semua pun, mau nggak mau orang kaya itu pasti vaksin. Tuh, cara yang pertama. Yang kedua, udah aku bilang kemarin sama biniku, prediksiku vaksin itu masuk nanti melalui pegawai negeri, PNS. Kalau nggak pegawai negeri atau PNS, jalan kedua adalah
kalau nggak bandara, stasiun, terminal. Itu dibuat, jadi gini, kita naik pesawat nih atau naik bus nih, begitu masuk, nanti dia tanya, udah vaksin belum? Kalau udah vaksin, lewat. Kalau nggak vaksin, vaksin dulu. Kan hampir mirip loh sama sekarang loh. Sekarang kalau kita mau naik pesawat, Ya, harus ada surat izin keluar masuk, sehat, ya. sama surat sehat. Ya. Ya, memungkinkan nggak kalau kita udah vaksin nggak perlu pakai surat itu lagi? Mungkin. Jadi kalau udah nanti vaksin nanti masuk, langsung pakai vaksin, baru dari situ baru dari kontrol. Nggak sepanjang itu sih aku mikir ya. Karena ini nanti panjang, Pak Bud. Ini COVID ini. Iyalah, nggak ada habisnya. Mau gimana mau kita bilang habis? Coba. Ya flu burung habisnya. Itu dia tadi, ini nggak ada habisnya. Flu burung habis berapa tahun? 2 tahun ya. Ya, virus MERS habis. Habis. Tapi tidak sebenarnya lebih berbahaya MERS. Cuman dia tidak menyebar. Ya udah. Lebih menyebar COVID. COVID-19. Makanya aku mau pindah ke 18. Orang mana kon terbang 19, nggak ada yang mau datang. COVID. COVID. Aku nggak peduli sama kayak gitu tuh. Kalau takut ya takut, cuman nggak ketakutan. Ya takut, siapa yang nggak takut? Namanya mati. Cuman ya nggak ketakutan, namanya orang mati aja. Apa mau dibilang? Kan nggak gara-gara itu juga. Iya, kok nggak nengok apa? Aku di WA, aku suruh pulang ke orang-orang. Polisi membubarkan PSBB, nongkrong di rumah aja. Ya. Dia sampai buat status. Udah kalian aja pulang, aku nggak usah. Nggak takut loh. Iya, bapak aku preman gila kok. Ayahku preman sampai umur berapa itu? Direkam videomu, dinaikkan ke Facebook, nggak takut loh? Enggak. Kenapa takut? Mau diapain? Kalian cari nanti tuh guys. Mau diapain? Mau ditangkap? Aku mau ditangkap. Ku apain rupanya orang itu? Cuman ku suruh pulang. Iya. Nggak ada, udah pulang aja kalian. Iya, apa bedanya sama orang itu nyuruh aku pulang? Nggak ada kan? Nggak ada bedanya. Daripada keliaran kan bagus pulang. Nanti toko kalau misalnya awak bilang, ngapain bapak repot-repot nyuruh kami bubar? Apa kata polisi itu? Saya keluar demi kalian. Kalian di rumah demi kami. Gila bapak, keluar untuk digaji. Boy. Coba nggak digaji? Jangan digaji, cuman perintah itu. Ya udah pulang aja, kamu mau ngopi, kapan mau ngopi lagi? Itu mau chiller itu kemarin. Nampak aku, chiller, si Ika, Indra, ya kan? saya Sindra, Yudi. Sama Yudi, ya kan? Nanti akhirnya orang lebih takut sama polisi daripada COVID. Ya juga, ya kan? Sekarang kan udah gitu. Orang lebih takut sama razia daripada sama COVID-19. 18. Oh, enggak lah, aku Masih di 19. masih 19. COVID-19. Biar aku yang pindah 18, COVID nggak usah. Aku aja pindah. Kayaknya hilang sawan kok gitu. Kayaknya hilang ya sawan kok ya. Kok baru ya anjing? Wah, mau beli ini juga dia. Iya. Iya, wow kayak gitu juga Berapa beli. dia beli? Nggak tahu aku. Katanya itu ketambah katanya. Duh, nggak ada apa-apanya. Beda. Fake ini berarti. Dummy berarti ini ya kan. Iya, wow beli ini juga. Tukar tambah deh ini. Enak rasanya. Coba lah. Ah, males lah. Kopi bukan mulut kau. Guys. Iya. Udah balik orang punya berarti nih. Ini suaranya oh bukan. Rusak soalnya. Apa ya? Vape aku. Yang itu. Berapa kau beli nih? Murah, second. Berapa kau beli? Aku bukan nanya itu baru second. Berapa kau beli? Oh. Itu. Mahal kali. Balik kok. Mana mahal? Itu tukar tambah, bro. Ya sama apa kan tukar tambah juga. Tapi kan punya aku kan agak dihargain mahal. Jadi aku tinggal tambah dikit. Ya mau lah aku. Oh.
Ya kalau punya Wawung sama punya aku ya jauh. Ininya tapi sama dia. Kayak gini juga. Iya, Ininya beda. berarti Beda. dia yang Mereknya sama. iya, apa nama serinya aku lupa. Dia ada seri-serinya. Iya. Nah, jenis sini sih. Model baru tuh berarti gitu ya. Model baru. Ini yang model baru. Kalau ada yang model yang kemarin, dia warna ini ngikutin warna ini. Ya, Iya, aku rasa. ya kan. Misalnya ini ungu, sininya Iya. ungu. Tapi nanti ada entah ada gambar apa gitu. Sini Iya, juga entah ada. Kayaknya Wawung lah. Wawung baru beli tuh. Pertambah dia. Berapa? Gak tahu aku. Cuman bisa enak juga. Satu koil dia. Buatnya. Single. Single kayak punya Iya, aku dia kemarin. rasa dia lebih dapat tapi sempit. Tapi enak. Yang ngisap kita sempit. Rasanya lebih dapat. Lebih dapat itu daripada dua koil. Iya sih. Itu dia. Rasa apa nih? Kok kelihatan kalau ada duit kok ya? Hah? Kok kelihatan kalau ada duit ya? Sangu naik ya kan? Sangu naik. Biasa sangu 10.000, ini 50.000. Sangu. Memang kelihatan memang. Kata kalau ada duit itu kelihatan dari sangunya. Bukan sangunya. Iya Gini loh. loh. Ya Allah. Aku kan asik dikasih-kasih aja, ya kan. Apalah salahnya? Apa yang ku mau, aku pengen kali ikut itu. Ku belilah. Yang ku beli cuma satu, bukan aku beli banyak. Iya, kok jangan Dan kebetulan jangan aku memang- memperkecil keadaan. Ini cerita global bahwasanya kelihatan orang banyak duit sama enggak. Iya betul. Kalau biasa dia sangu 10.000, nanti kalau udah nggak ada kali, ya udah nggak ada sangu. Kita cuma niat aja kita kuat-kuat kali ini. Jangan ada apa-apa di jalan, jangan ada apa. Penting keluar. Nah itu dia. Nanti sampai sana Yang penting ada bensin. nanti sampai sana kalau bisa ada balance deh, ini kan kita. Makanya kok tadi ngeluarin 50.000. Sangu naik boy. Itu dia. Berarti baru-baru seminggu lah sangu naik ini. Makanya aku kemarin Sebenarnya. antara aku bilang, tahu aku kok sangunya pasti lebih. Kenapa? Itu baru cair. Dia nggak mungkin sangu limpul. Dia paling nggak ngasih semua, tarik 200. Nah gitu-gitu tuh biasanya. Biasanya kalau baru cair ya. Habis 200 nih 2 hari, besok baru. Dek, tadi dek. Ah gitu dah. Nggak mungkin kasih 20 boy, ya kan limpul. 2 minggu lagi lah. 20. Enggak lah, aku nggak minta. Terus jadi apa? Karena aku nggak pernah keluar. Jadi Kalau- begitu aku keluar, ya aku ngambil uang bensin aja sebenarnya. Dah. Ya udah uang sama bensin. Uang bensin. Apa ya? Makanya kalau minta uang minyak apa? Nah, jadi uangnya 2 kali. Uang minyak. Uang minyak. Patut gitu. 50.000 sangu udah tanda lah, Wak, lah. Kalau sangu kita di atas 20.000, keadaan di rumah itu di atas normal, bro. Sangu di atas 20.000. Sangu itu berarti uang jajan gitu. Sangu itu ya, cuman ya beda. Uang keluar gitu. Uang keluar bedanya, jatah untuk laki. Beda kalau kita macam kita cari duit. Itu bahasa apa sangu itu? Bahasa Jawa. Tapi kok orang Melayu? Nah itu dia, ya harus menguasai beberapa bahasa. Kadang istilah-istilah itu memang kayak mana ya? Karena bahasa Jawa ini kan kaya. Bahasa Jawa bahasa paling kaya. Jadi bahasa Melayu miskin. Nggak miskin. Jadi? Cuman seadanya. Oh, gitu. Orang Melayu ini, ya maaf cakapnya, dia dari hati langsung ke mulut. Keluar dia langsung gitu. Bukan dari otak langsung ke mulut. Enggak. Kalau orang normal ya dari hati ke otak dulu baru ke mulut. Makanya kalau orang normal itu ngomong agak lama. Kalau orang Melayu nih hati langsung ke mulut. Enggak disaring ke otak? Enggak. Apa enggak dipakai otak? Enggak, bukan enggak dipakai. Otaknya itu bekerja setelah ada yang komplain. Itu dia, pada saat orang sakit hati dengan omongan, baru otaknya kerja. Untuk apa? Ngeles. Ya memang kayak gitu. Otak itu dipakai, bukan dipakai. Tapi setelah orang ada yang komplain sama omongan kita, ya gitu dia memang. Makanya bahasa yang paling kaya itu ya bahasa Jawa. Kalau kita bilang sangu, apa bahasa kita? Uang jajan. Anak-anak mengasih uang jajan. Nah, coba. Ya kan? Uang pegangan keluar. Ah, kan payah kan jadinya. Jawa sangu. Iya sih. Iya kan? Ini kan. Makanya padi dari sebelum jadi padi sampai jadi nasi
ya kan? Itu bahasa Jawanya lain-lain. Bahasa Inggrisnya rice aja itu. Nah, ya kan? Kita bahasa Indonesia padi, gabah, beras. Gabah bahasa Jawa. Seharusnya padi beras. Dari padi jadi beras. Kalau bahasa Jawa dari bibirnya pun ada namanya. Itu dia. Bisa 8 untuk padi aja. Untuk beras aja. Satu Tahu lagi lo? nggak tahu aku. Karena nggak penting sama aku. Nggak penting sama Dia aku. berani, dia nggak tahu tapi ngomong. Iya, kan nggak kemari, Boy. Kan langsung ke mulut. Gitu. Belajarlah bahasa Jawa. Macam orang bilang tuman. Apa tuman? Tahu kau artinya? Nggak tahu kan? Ya itu orang Jawa. Biar kau tahu. Jadi jangan selip. Jadi tuman itu? Tuman itu artinya kebiasaan. Kebiasaan kau. Tapi buruk. Aku sering dengar memang. Iya, tuman itu bahasa Jawa. Banyak sih yang nanya sama aku. Kebiasaan buruk itu. Iya, kebiasaan. Tapi yang negatif. Yang nggak bagus lah ya. Nggak pun negatif. Dia sering dibuat berulang-ulang gitulah. Kalau kamus besar bahasa Indonesianya, dia sering dibuat berulang-ulang. Itu tuman. Berarti apa itu? Eh? Bahasa Indonesia apa? Ya kebiasaan lah, kebiasaan kau. Itu dia. Kalau Melayunya bilang, malu berhenti. Malu berhenti. dia buat kebiasaan, kita bilangin, nggak mau gitu loh. Malu berhenti gitu. Itu dia. Nah, malu berhenti, Jawanya ada lagi nih, di panjang-panjang nih. Malu berhenti, bahasa Jawanya itu ompaan. Nah, itu dia. Ya bener sih. Iya. Ompaan masih banyak yang Masih pakai. banyak yang ngerti, karena memang itu di Jawa luar biasa itu memang. Makanya kalau dibilang, ya kalau Melayu ya ngomong aja lah. Yang bagus. Ya kena Melayu yang bagus, ngomong bagus. Pantesan di Google Translate itu ada bahasa Jawa. Ya Bahasa ada lah. Melayu. Ada. Melayu Inggris, ini Melayu Malaysia. Melayu Malaysia, ya. Kalau Melayu sini Bukan mana Melayu ada. sini. Iya kan? Nah, Bahasa iyalah. Jawa ada di translate. Bahasa Karo nggak ada. Sekarang nggak ada ya? Ada lah. Coba kita pakai translate itu. Apa dah? Java. Tapi bahasa Aceh nggak ada apa ya? Iya, makanya aku bilang bahasa Jawa aja yang ada di Google Iya, Translate. Jawa itu memang mendunia kadang. Ya orang luar negeri, dia di Indonesia bakal diakui hebat kalau dia bisa bahasa Jawa. Pantesan banyak orang bule itu bisa bahasa Iya, Jawa ya kan? bisa Jawa udah hebat itu. Tapi kalau dia masih bahasa Indonesia ya standar kali lah. Om pandai bahasa Indonesia. Dari kecil aku pandai. Aku pun. Aku mau pamer sedikit lah. Nih guys, aku dari dulu pengen ini nih. Apa itu? Ini Venti apa? Di rumah kan ada? Hah? Di rumah kan ada. Pentil itu. Dia Venti. Dua dia. Oh cepat kali betul. Iya, ini. Iya, yang aku yang promosi. Ini guys paling sensitif. Pada saat kalau untuk laki-laki. Oh itu. Kalau untuk perempuan nggak terlalu sensitif sih. Untuk laki-laki yang sensitif. Iya. Karena kalau perempuan dipegang pun belum bisa langsung jadi. Tapi kok laki-laki coba pegang. Jadi. Berarti karena aku megang makanya jadi nih. Jadi dibeli. Jadi ya, jadi dibeli. Kalau laki-laki, kok perempuan belum tentu ya? Belum tentu. Pegang dia masih bisa merem-merem aja bisa. Kalau laki-laki pasti jadi. Nggak ada cerita. Loroti terus. Pokoknya udah terpegang lah ya. Udah terpegang jadi. Makanya pertanyaanku dari kecil dulu gini. Yang pertama dulu aku pernah nanya. Dalam hati sih. Sering sih pertanyaan dalam hati untuk diriku sendiri. Pusat itu gunanya apa sih untuk kita? Udel itu gunanya apa sih gitu loh. Nah akhirnya aku temukan juga jawabannya bahwasannya itu tempat memberi nutrisi kita dulu pada saat bayi. Pada bayi ya benar. Jadi ditandailah di situ kan nggak mungkin bisa ketutup. Padahal kita luka sebolong apapun pasti balik lagi. Di sini enggak ya kan? Ini kenapa udel enggak kan gitu? Oke udah terjawab. Aku tanya lagi terus waktu lajang nih. Terus kenapa aku punya puting?
Nah itu dia. Kenapa aku punya puting? Kalau perempuan oke lah, dia menyusui. Nah terus kita mau ngapain? Setelah nikah, tahu aku artinya. Oh, untuk ini. Oh, untuk... Yang belum nikah jangan nonton. Setelah nikah baru tahu aku. Asal disenggol gini dikit, jadi. Jadi. Oh iya, baru ngerti aku, baru ngerti. Udah jadi nggak ada lagi Berarti itu pertanyaan. sensor lah dia. Iya. Itu macam ala Switch on. dia switch on ya, switch asal diklik tuh jadi dia selesai. Tapi dia tuh sebenarnya nggak bisa lama. Karena itu kalau lama rasanya udah lain. Iya. Ya kan? Udah aneh. Udah aneh Iya. ya kan. Ih kok kayak gini kan gitu kan. Kalau pertama ini cun kali memang. Senggol sikit keras. Senggol keras nggak tahu kita. Gitu, memang kayak gitu. Jadi gimana? Sama juga kayak pertanyaanku. Kenapa tengu suka lempet telur? Nah, kayak gitu. Tengu itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Tungir. Kalau kita cari di apa Google, Tungir. nongol tuh. Nongol. Dia 11-12 sama Covid ya? Enggak lah. Bentuknya tuh. Besaran dia. Besaran dia masih nampak kasat mata. Ya, benar. Kopi enggak kasat. Biasanya warna merah tuh kan. Ya, pokoknya kalau jumpa apapun merah, kecil, gatal. Jadi gatal itu, gatalnya bukan karena gatal kita garuk, enggak. Gatal karena memang dia maunya ditelor aja. Kenapa dia nggak mau tempat lain gitu? Karena Tenggu ini memang pintar dia, cuman telur lah yang nggak bisa digaruk gitu. Jadi cubit-cubit aja makanya Kalau Tenggu gatal? ini kalau gatal nggak bisa digaruk dia. Telur mana bisa lagi-lagi, dia harus 2 tangan digini dulu. Dia 2 tangan, jangan satu. Kalau satu nggak bisa. Telur laki-laki ini memang lucu lah pokoknya. Gatal pun dia nggak bisa kita garuk, ya kan? Keras pun dia nggak bisa kita garuk, Iya. ya kan? Mau bengkok pun dia mau lurus, tetap jangan digaruk, nggak boleh. Badan kita nggak bisa, kalau dibilang nggak boleh digaruk, kita bilang sama dokter, oh nggak gatal kali, pakai sisir, Ya, udah. bisa kan? Bisa pakai sisir supaya nggak iritasi. Nah, coba kalau di situ kita garuk pakai sisir, kelar dia, kelar dia boy. Kita garuk pakai sisir kelar kita itu. Samping-sampingnya itu. Iya, ya memang kayak gitu. Pokok tak apa-apa udah mampus lah itu. Itu yang bisa membayangkan laki-laki sama wanita yang sudah beristri, wanita yang sudah bersuami. Enggak juga. Oh ya. Enggak. Kalau wanita yang enggak, Enggak juga. Tidak semua wanita yang bersuami mengerti yang kita bahas tadi. mengerti akan kebutuhan. Iya kebutuhan, itu kan kebutuhan kita. Merawatnya, cemana buatnya rapi, karena itu kebutuhan kita. Mau kita biarin berserak ya berserak dia ya kan. Kita biarin rapi. Apa ada istri kita nanya, bang taruhnya di atas apa di bawah? Kan ada tuh ke atas apa ke bawah. Nggak ada, mereka nggak peduli. Yang dipedulikan perempuan keras apa enggak. Cuman itu aja, lain nggak ada. Kadang karena perempuan sekarang nggak peduli besar atau kecil. Ya, dia nggak peduli, yang penting keras. Itu dia. Nggak semua perempuan itu ngerti. Kecuali memang dirawat dia. Karena dia nyenggol. Kenapa harus ke atas atau ke bawah? Ayo. Kita bahas ini ya. Ini untuk 18 Maret ke atas nih ya. Oke. Ya karena kalau 18 tahun belum tentu ke atas, boy. Ada yang di Bener. bawah. Oke ya. Oke ya. Untuk ukuran standar orang Asia, dia nggak terlalu panjang kali. Jadi dia masih bisa diselipkan ke atas atau ke bawah. Bro. Tapi ke orang luar Itu ke samping. Samping. Itu ke samping. Itu logikanya di situ. Kalau masih urusan kita ke atas ke bawah. Kadang gini, kita taruh pun di atas, tiba-tiba dia di bawah. Bisa jadi. Karena pada saat dingin dia kan kecil nih. Pada saat dia udah mau besar, dia menentukan arahnya sendiri. Terserah dia mau kemana. Tapi dia nggak mungkin ke samping. macam kura-kura lah. Iya, aku sudah baru dia menentukan arahnya kemana. Karena memang kita kebiasaan kalau dia keras sendiri, dia misalnya arahnya nggak betul ini. Nah, itu urusan kita yang betulkan.
Itu pasti. Ada gitu aja dia. Dia menentukan arahnya sendiri memang. Aduh. Gara-gara atas sama bawah. Jadi minum dulu jadi, tampur dulu jadi. Habis masih dingin tuh jadi. Mana dia? Nggak dengar. Udah 3 gelas aku minum. Oh, makasih Tawa, aku udah nyampe. Dari jam 1 tadi aku udah di sini. Tapi aku nggak tahu mau ngapain. Kenapa nggak kasih tahu? Ya minta maaf. Kok payah? Kok payah? Enak kali. Iya. Jadi gimana? Selesai. Iya, jadi gimana? Asal udah dipertanggungjawabkan, itu udah kira selesai. Masalah dimaafkan atau nggak dimaafkan itu urusan belakang. Buktinya Idul Fitri ini jumpa sama saudara awak, salam-salaman minta maaf. Jumpanya Idul Fitri tahun depan. Buat salahnya kapan? Saya minta apa kok? Hah? Kapan buat salahnya? Nggak ada kan? Tapi tetap minta maaf. Nah. Selesai nggak urusannya? Selesai. Nggak ada yang nanya itu. Kapan kau buat salah? Nggak ada yang nanya. Yang penting selesai untuk Yang 1 penting tahun. selesai untuk Iya. 1 tahun. Nanti minta maaf lagi. Memang kayak gitu. Makanya aku tahun ini nggak datang-datang tempat saudara. Jadi dirangkap untuk tahun depan gitu? Enggak. Jadi? Supaya mereka anggap aku tuh salah. Jadi tahun depan aku minta maaf. Gitu dia, boy. Kalau sampai tahun depan, boy, kena Covid ceda. Feelingku sampai. Aku Feelingku sampai. sampai apa? Covidnya. Sampai kemari. Sampai tahun depan nggak habis-habis maksudnya. Oh. Teman raya kan tetap raya. Tetep lah. Cuman rayanya nggak kayak tahun semalam. Tahun semalam, tahun ini. Ya tahun ini maksudnya. Rayanya nggak kayak tahun ini. Jadi lebih buruk lagi. Lebih bagus lah. Bukan lebih bagus. Lebih nggak peduli. Oh. Semalam pun gitu. Nggak boleh sholat id. Nggak boleh ini. Nggak boleh itu. Nggak boleh keluar. Raya juga. Nah, raya juga. Iya. Sebenarnya orang bisa berkumpul sih. Kayak mana pun bisa berkumpul bisa ini. Kalau rumahnya jauh dari kantor polisi itu aja sih. Lebih takut sama polisi orang daripada mau Covid sekarang. Iya juga sih. Makanya. Nggak, tapi kan dia rajanya di perbatasan. Bukan di kantor polisi. Lah makanya punya saudara jangan lewat perbatasan lah, bro. Mana kan nih? Aku udah perbatasan. Aku perbatasan. Iyalah, asal lewat razia. Asal lewat razia. Oh iya ya. Perbatasan Binjai Setabat ya? Iyalah. Sebelum Binjai ke Setabat kan dibatasi dulu. Iya, kena rajanya di itu, di apa? Di simpang bengkel itu, tebu-tebu itu. Oh. Itu dari belakang lewat tekongan tuh. Tekongan yang gini deh. Sing, sing. Dengan mana? Dekat sawit-sawit. Oh iya 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 iya. Itu. Itu masuk kecamatan Setabat. Ya. Ya kan? Ya itu dia. Kok berarti tinggal di kecamatan ya? Aku tinggal di Stabatnya. Setabat itu kan kecamatan. Iya. Ya udah. Kau jangan mau bilang kota. Iya. Mending kota kami di Binjai, kecamatannya 5. Aku pun orang Binjai ya. Nah, Tinggalnya di kecamatan. Nah, Aku benar Binjai tinggal di kecamatan. ya udah. Binjai Timur. Kecamatan Binjai Timur. Aku kecamatan Stabat. Jauh. KTP ku. KTP mana? Binjai itu. Binjai- Binjai Utara ya. Kebun Lada. Iyalah, KTP ke mana? Binjai Utara. Kontrak kemarin. Pahlawan. Ya, pahlawan. KTP ke situ. Ya, Bah. Sama bini kok sama? sama lah. Gak mungkin lah KTP kami misah. Loh, yang kemarin bisa KTP. Loh ini belum. Yang kemarin emang gak diurus. Oh, nggak diurus. Belum disatukan. Oh, memang nggak menyatu. Fisik aja lah satu ya kan. Belum diurus. Udah selesai. Udah selesai. Udah, jadi enak. Wak. Iya nggak perlu ngurus ngurus apa-apa. lagi. Kan gede kalau habis ngurus habis bisa. Ih, nyeselnya bayar lagi. Bayar lagi, urus lagi. Oh, jadi ini yang aku pengen ini dari dulu rasanya? Nggak dari dulu lah, pas pertama keluar aku pengen. Dia rasanya, ini kan blueberry jam. Jadi dia rasanya kayak jam monster. Jam monster itu kan mahal, 300 ribuan. Ini berapa nih? Sekarang udah 280. Ini berapa? Ini sama kayak liquid biasa, cepet 80, cepet 75. Rasanya kayak jam monster, makanya aku suka.
Aku kan dari dulu emang suka game monster, cuma kadang ada duit nggak bisa beli. Tapi ini buat 70.000 boy. Itu pajaknya, cukai. Loh, masa ini pajaknya? Ya enggak lah, ini harganya lah. Itu kan kata orang-orang pajaknya, cukainya. Iya cukainya, tapi ini harga liquidnya. Ya, di Ya apa? global kan dia. Enggak Biar nggak lah. capek-capek ngurusnya. Pajaknya 57%. Nih, kau tengok. 20.400, 12 Harga? batang. Harganya 18.000. Ya udah. Masa pajaknya lebih mahal dari apa? Ya, berarti maksudnya ini apa? Harganya. Tapi kan harganya nggak segitu. Suka-suka hati dia. Ya udah suka hati dia lah. Berarti lu gimana? Tapi ini semua sama. Kalau nggak 70.000, 40.000. Berarti naikkan 6 orang itu. Naikkan 6 orang itu. Nah, ada itu. Mana pula segitu Nggak, emang segitulah. Jadi harga yang tadinya pertama kena cukai, harga liquid memang 100 lah kita taruh, 100, 120. Begitu ada ya cukai, ya tetap harganya. Tetap segitu, tapi di sini buat 70. Sininya buat 40 hari itu. 40 ribuan. Mana orang kunyit belum balik-balik orang tuh. Dia orang tuh nggak tahu kita belakang. Tahu lah, nampai kereta gua di situ. Cari yang ke belakang. Pikirnya aku nelpon paling. Jadi kalau kerja aku sekarang ngapain, Pak? Bud? Ya, Udah napa di tangan paling gratis. Pokoknya ada yang enggak, itu kan jelek, Bo. enggak, pokoknya tangannya paling gratis. Bro. Pasti ini- nanti ada yang komen, Pol, kau komen Pol, itu helm kau yang diteletein ya. Helm dia kan? Bukan sipul. Jadi helm Punya berak itu. helm nih, Punya berak. helm full stiker, Heeh. ya kan? Tangannya lata, copet. Full satu helm hilang tuh. Orang yang mau Punya berak loh. Keahlianku itu berguna loh. Berguna. Udah nggak percaya kok. Usilnya itu berguna. Makanya guys, ini ku taruh di depan. Kalau nggak habis ini. Fotoin dia satu-satu, apalagi nengok yang ada perintil-perintilan gini, udah lekang-lekang gini. Iya, apalagi gatal kali tangannya. apalagi ini Ah, nggak suka sama yang punyanya ya kan. Ada utang tuh boy. Ayo tagih ya. Belum bayar lagi malah. Berarti ini untuk pajangan aja nih, nggak dihidup-hidupin. Alah, kan ada materinya. Biasanya untuk ngerekod. Biasa kan guys, kita pakai mic kondensor itu. Sekarang nggak pakai mic kondensor, cuman masih pakai materi lah. Karena nggak mungkin ngobrolnya. Bisa sih ngobrol gitu aja, lepas gitu aja. Cuman kayaknya kalau udah kita tulis, alurnya lebih enak. Udah habis materi ini, tinggal intip. Oh, masuk ke sini gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ini nggak dipakai. Ya karena menurutku ngobrol bebas ya karena dipakai kadang enggak. Contoh-contohnya kayak gini, macam kemarin Maui. Masih berak. Hmm. Oh, pindah ke belakang. Motor mana? Bisa lewat? Bisa. Bisa lewat, Pak? Motor mana? Oh, itu aja. Macam gitu. Profil perjalanan karir. Mampus lah, suka dan duka. Perantauan. Mengapa dinamakan Rashid dan profil? Oke, kau kemarin nonton Awi full kau bilang kan? Enggak, ya pul. Cuman aku kan jarang suka dengeri orang ngomong. Apa pandanganmu terhadap Awi? Berak? Yang tes psikopatnya itu kau nonton juga? Enggak, Enggak ya? Masih berak ya, berak. Aku nengok dia itu satu video. Aku nengok dia. Pada saat dia bilang nama Ipul. Full bibir. Nama Ipul bibir di situ. Membukti. Berarti kan kau cari di mana dia ngomong nama Ipul kan? Enggak, bukan cari spesial nyari itu, enggak. Jadi kami kan serumpun nih, Boy. Ceritanya gitu. Kami Mau ya? Iya, kami serumpun. Cuman beda daerah aja. Kan gitu. Aku Deli, dia di apa? Tanjung Pura. Tanjung Pura.
Ya basicnya sama. Kami nggak pernah melupakan jasa orang. Itu aja basicnya. Ya, ini ada nilai plus lah sedikit. Janganlah wala bu kali boy. Kami nggak pernah melupakan jasa orang. Aku nengok si Awi itu memang nilai plus kali pun. Nengok dia. Ah. Wah, aku yang enggak. Kalau kau nonton ini Be ya, kan kau nonton. Aku termasuk apa ya, sangat salut sama seniman yang kayak dia. Tapi ada tapinya nih, jangan di sini. Dengan karakter sifat dia, style dia, pemikiran dia, aku suka loh. Tapi keluar gitu. Tapi jangan di Binjai. Kalau dia masih bertahan di Binjai 3 tahun lagi maksimal, dia bingung mau ngapain. Tapi kok dia keluar. Ya kemarin dia cerita katanya mau ke Bali lah, planning dia. Ya keluar, kerjakan, ke Jakarta. Mau dapat pacar orang boleh, silahkan. Mau keluar negeri, silahkan. Biar berkembang pemikirannya. Karena aku suka pemikiran dia. Kita bilang idealis itu gimana ya? Banyak orang berpikiran, jangan terlalu idealis. Karena kita juga perlu makan, perlu begini, perlu begitu. Tapi dia tetap dengan idealisnya, tapi jalan semua. Hidup dia jalan, bercinta dia bercinta juga, berkarya dia juga, ngebandnya juga. Dan kerennya dia setiap mempelajari sesuatu, cepet belajarnya. Suruh kasih ini, belajarin, dia After Effects bisa, desain bisa, recording bisa, buat musik bisa, bomber, graffiti bisa. Sekarang dia mau pelajari, dia menulis buku tuh. Mau nulis buku tentang psikopat. Gunanya? Ya dia pengen nulis buku tentang psikopat. Berarti dia sekolah nggak tamat? Dia emang nggak tamat. Dia tuh kemarin. Mungkin kalau dia tamat dia nggak akan nulis buku. Jadi? Karena nulis buku dimarah. Aku nggak boleh. Itu tengah-tengah itu coret-coret, supaya bisa dicabut. Kalau kau salut sama dia ya nggak apa-apa juga sih. Kalau aku pikirnya gini, ya biasa aja lah, orang aku nggak kenal sama dia. Nggak kenal kok? Nggak kenal. Tahu ku siapa Abi? Bera kok kan gitu. Nggak kenal tapi helmnya kok stikernya kok Loh, copot-copotin. tauku dia tuh serumpun. Kami nggak akan begaduh kalau serumpun. Selesai. Kalau kami serumpun, kami nggak mungkin gaduh. Nah, kami cuma jelek-jelekan aja. Tahu Bang Puput tuh, tahu itu memang tingkah jijik ele gue. Ini gitu-gitu. Kalau gaduh pukul nggak mungkin. Tetu hadat marah nanti. Apa nama istilah itu? Trombo. Iya, trombo. Kalau kami bertrombo nggak selesai lah, boy. Nggak selesai. Pasti jadi saudara kami. Yakin kok? Yakin lah. Makanya kalau bertrombo nggak akan mau aku. Kenapa gitu? Nah, nanti saudara sama Bera aku. Ya cuman itu aja, dia nggak, kalau orang kayak kami ini nggak pernah lupa jasa orang, itu aja. Nggak pernah lupa. Bukan membalas ya, tapi nggak pernah lupa. Kalau membalas jasa orang jarang sih kami sih. Dia nggak akan lupa, tapi belum tentu mau bales. Ingatnya ingat. Kalau kami itu ingat, betul. Cuman untuk balasnya itu agak susah. Kalau ingat ya, jangan tanya. Kami selalu ingat siapa yang pernah nolong, siapa yang belajar sama siapa. Nah, kalau untuk balasnya ya nanti lah dulu. Ya udah, kau aja aku mau jelekin siapa, ayo biar aku jelekan. Itu keahlianku tersembunyi kayaknya itu. Loh, kok masih bisa? Padahal lo kok buat mode pesawat? Nipu dia berarti? Mungkin pesawatnya belum landing. Oh iya. Tapi masih terang ya, Boy? Udah gelap di sini. Kita aja gelap, tengok-tengok aneh kan? Itulah handphone. Sayang kali aku mau handphone. Iya ya. Antara Pasti baik orangnya nih yang ngasih kemarin dia. aku pernah pakai handphone mahal dulu, S8, S9, S7, apa lagi? iPhone.
Tapi nggak sesuai. Menurutku Ah. tidak sekeren ini. Ini baterainya tahan. Ya kayak gue bilang sama kau. Sebenarnya gini ya, kau simpulkan aja pun lebih gampang loh. Simpulkan aja lebih gampang. Gimana? Menurutku handphone ini lebih bagus. Oh kenapa Al? Yang pertama halal. Yang kedua, aku nggak perlu repot mikirin berapa harganya. Kan kayak gitu, iya kan? Iya makanya dia keren. Iya sih. Baterainya pun awet. Itu bener. Kau bayangkan kalau aku nggak ikhlas, boy, apa yang terjadi? Pasti lobet dia, bentar aja. Baru nyadar aku. Iya kan? Berarti handphone ini bagus karena halal. Karena halal. Iya, Nah, kemarin nggak halal lagi. nggak halal. Barang-barang yang nggak halal, kekalnya sebentar. Iya juga, bener. Kalau dibilang nggak kekal, nggak boleh. Karena sempat kita pegang, boy. Nah, kan gitu. Kayak itu kok nggak halal, kok halalkan, gitu loh ceritanya. Nah, makanya kalau barang-barang nggak halal kita halalkan, kekalnya sebentar. Nah, kekal yang sebentar, gitu loh. Padahal kekal itu nggak ada sebentarnya loh, abadi itu kan. Itu dia. Tapi kalau halal ya udah awet. Ya bagus. Ini guys, gua ngerekodnya pakai kamera handphone. Tapi gambarnya bagus kan? Ya hasil-hasilnya kemarin juga orang ngiranya dari kamera. Karena gua ngetes pakai kamera agak ribet dan gambarnya kayaknya lebih bagus di sini. Mungkin karena pencahayaan mungkin. Jadi kalau kamera kan gua belum mempelajari, jadi belum dapet lah gimana ini. Bukan karena halal tadi. Kameranya halal juga. Halal juga. Halal. Karena Halal. ya sama, dikasih orang juga. Iya. Jadi kenapa nggak kontes begitu? Nggak dapet. Karena mungkin karena aku belum pelajari semua gitu ya. Adalah yang berbaik hati. Ya orangnya ada di sini, di salah satu ini. Stikernya dia nggak pernah aku podcast. Nah kalau kalian perhatikan stikerku ini semua stiker-stiker ini orang yang udah aku podcast. Tapi kalau dia ada stikernya tapi dia belum pernah aku podcast, berarti orang itu banyak membantu aku. Oh, Bogo berarti. Hah? Bogo. Ini Bogo nih nggak pernah ke podcast ini Bogo. Ini Arif udah, ya kan? Nah ini Bogo kan belum pernah ke podcast ini, ya kan? Nah berarti belum. Berarti dia ngasih kameranya. Enggak. Jadi Tapi dia menyelamatkan aku memang. Ya aku asal podcast keluar naik motor, naik kereta pakai helm. Bogo, Oh. ya. Iya, kan dia menyelamatkan hidup aku berarti. Ya enggak lah. Menyelamatkan Dia ngelindungi. dompetmu. Oh iya juga ya. Iya juga. Ya iya, kalau kau udah jatuh gedebuk katanya, nggak geger otak baru udah nyelamatkan hidupmu. Itu dia. Nah, gitulah pokoknya. Gitu. Dia nggak mau disebut, makanya. Oh gitu. Kita kasih clue-nya gitu aja. Padahal dengan kau bilang kayak gitu, jiwa-jiwa menghina aku ini bergelora loh sebenarnya. Aku kepengen bilang, Al, kau dikasih kameranya? Iya ada yang ngasih begini. Nggak takut kok nanti dia bilang, iya si Al hidup dari belas kasihan. Nanti kata. Macam mana itu? Jiwa-jiwa menghina aku nih udah nggak tahan loh, tapi nggak aku bilang, kan belum ada aku bilang. Kan gue bilang tadi. Itu kan maksudnya biar kau tahu gitu. Tapi kan nggak sempat aku bilang. Nah, Nggak mungkin lah podcast kita ya peratannya gitu-gitu aja. Jadi kan kita harus upgrade. jadi kalau kau misalnya Udah ke Jakarta? udah ke Jakarta, udah apa, lupa lah kau sama-sama kami nih ya. Makanya itu aku ada stiker. Terus Makanya aku nggak ada stiker gimana? ada stiker lo. Buatlah. Stiker kau buatlah. Loh, nggak gara-gara kau aku buat stiker kancing juga kau. Gila. Kau kan jago lo ngulukis stiker dia, stiker cutting jago lo. Jadi dulu ada pernah Warrior Oh berarti aku buat sendiri gitu? di Wingsail itu Warrior kan kau lukis muka gini kan. Iya. Aku juga yang bukanya itu. Kau juga yang buka. Iya ya, kemarin ya. Dia juga yang buka. Nah, kau buka nih Mahfud. Buka. Aku merasa ya dari keusilanku itu. Oh iya ya. Oh yang gambar muka aku kemarin tuh ya, yang pakai bas gini kan. Bebas gitu. Ya nggak mungkin aku buat stiker gara-gara kau.
Biar keren. Terus Aku mau apa? buat penuh semua. Terus apa laptop kau nih kau bawa kemana-mana? Iya. Oh. Ya, aku sih ya namanya kita kalau berkarya itu kan harus punya konsep biar nggak sama dengan yang lain. Kalau kayak podcast Deddy Kobulse atau Raditya Dika atau yang lain, mereka kan diam di studio, diam di rumah, ngundang orang datang. Ah. Kalau aku walaupun ya semoga berjalan ya, walaupun nanti entah gimana, insya Allah kalau Allah mewujudkan aku besar, aku tetap konsepku aku yang datangin orang. Memang kalau sekarang kau ngundang orang datang untuk kau podcast, orang datang. Datang, Iya. ya. Kalau aku enggak. Mak Eli KW datang ke rumah, Ya. dia yang minta. Oh dia minta. Dia ke rumah. Karyawan pos itu yang 2 orang, mereka yang ke rumah. Dan banyak lagi. Bro, pertanyaan satu lagi nih. Kok jadi aku yang nanya? Podcast itu memang orang ngobrol, beda ya dengan video tanya jawab. Jangan sama. Jadi kalau misalnya ada Q&A itu, podcast itu bukan Q&A. Podcast itu kita ngobrol, aku lemparkan materi, kau sambut, aku sambut, kau sambut, aku sambut. Kau boleh bertanya, aku boleh bertanya. Kalau cerita stiker tadi, kalau aku buat stiker aku, kau tempel di sini. Tempel. Habis dong. Itu tempel. Habis dong tempatnya. Kau kan mau buat penuh. Ku buat aja sebesar ini. Ayo. Kalau kau bisa, Ih, gaya kali kau. silakan. Terus yang lain mau tempel di mana? Ya jangan ditimpa lagi kalau yang udah ada. Jadi yang lain mau taruh di mana? Aku kan bisa nanti buat satu lagi. Laptop. Ya nggak laptop atau media kan ada aja. Oh gitu. Bisa nanti aku bawa botol minuman atau bisa di vape aku. Hexom ini kan vape ya tidak direndai lah sama orang udah tahu lah ini vape bagus, vape nomor 1 di Indonesia. Di Indonesia. Tapi ya beda-beda tipe. Hexom itu yang harga 100 juta ada loh. Mesinnya sama. Itu yang aku bingung sampai sekarang. Rare-nya yang membedakan, apa langkanya. Jadi semua sama, dia tetap V3. Sama lah, malah V2 lebih mahal. V2 berarti edisi sebelum ini kan V3. V1-nya ada tapi kurang booming. V2-nya keluar. Harganya tadinya di bawah ini, di harga barunya kalau nggak salah V2 itu 2 jutaan. Yang ini waktu kemarin 3,2 atau berapa? Untuk Barunya. buat asap aja. Iya. Begitu dia nggak keluar lagi, nggak produksi lagi V2 itu. Sekarang kau tahu harganya berapa? Berapa? Secondnya paling murah 5 juta. V2. Tadi kau bilang kau tarik ini Nggak ada apa-apanya. nggak ada apa-apa, kosong kan? Nah, Kan? jangan-jangan dummy. Ya kan dummy. Kalau V2 itu yang harga 5 juta tuh secondnya, kau buka kayak gini. Ini kabelnya telanjang semua di sini. Jelek kali nengok ya. Nah, jadi Ya itu kayaknya segini 5 juta gitu. Aku pernah nengok kayak gini 5 juta. Dia cuma ada chipnya di sini di atas, ada kabelnya wire-wire entah kemana-mana. Terbuka gini aja, memang dari bawaan pabrik itu kayak gitu. Ini colokan baterai, kabelnya sini entah kemana-mana. Sini ada, cuma di sini aja. Ini kabel, dah. Gitu aja. Nah, yang harga 100 juta, mesinnya sama V3. Yang membedakan apanya, coba? apa? Ini gambar ininya, gambar sininya 100 juta. Jan. Kopi Migran, Indo Cafe Kopi Mik 3 in 1 kopi creamer gula first class. Saran penyajian Majelis Ulama Indonesia halal. Itu bungkus itu. 4 gelas aku minum kalau udah datang lagi. Gila aku nih. Jadi kalau misalnya kau buat nanti, ya banyak mediaku. Ya mudah-mudahan ini awet sampai seterusnya lah, jangan ngulang-ngulang. Apa udah kayak gini awet dulu. Yang penting kegunaannya, bro. Kolem lah dulu itu. Yang penting kegunaannya, bro. Kegunaannya ya itu Ini kalau daya orang tariknya. apanya? Kau nggak punya laptop lagi sampai kayak gini? Besok kau ambil laptopku satu. Boy, kalau aku tahu ini daya tariknya, udah aku tarik dari tadi. Janganlah. Nah, tadi gua bilang daya tarik. Kalau tahu ini udah aku tarik dari tadi nih. Bisa aku tarik, Pak?
Ini laptop bersejarah. Sangat bersejarah. Ini Ipul nih kan? Dari Ipul. Ya, awalnya dia gadein. Dia nggak bisa bayar. Udahlah biar katanya. Tambah aja. Ya, Tambah juga. tambah. Berarti jual dia. Iya, kita jual. Karena aku juga bukan orang yang memang sengaja rentenir atau gimana. Orang nggak deh, tanggalnya lewat, aku tarik. Enggak. Enggak, cuman nggak kau baliin. Ya tergantung dia lah. Ya orang Aku kan nggak. megang ngomongin. Orang omongan. Aku kan megang ngomongan. Ah, Dia bilang, nah gini gue gadegan. ah, Aku nggak minta tempo. ah, Dia cuma bilang ada duitku, aku bayar. ah. Udah. Sebulan atau berapa lama itu gue nggak salah. Hmm. Ber, duitmu nggak ada. Ya udahlah, kau bayarin aja. Berapa? Gitu. Akhirnya pokoknya nih laptopnya di harga 2,5 kalau nggak salah. Ya udah kau bayar sekian. Aku pun lupa hutangnya berapa hari itu. Akhirnya aku tambahin udah selesai. Kau pun lupa utangku berapa? Utang kau sama Anda tuh kau pikirkan. Wah, dia nggak kau bala. Ku balas loh. Nggak dibacanya katanya. Ku balas. Jumpa aku. Tadi malam. Oh tadi malam iya, soalnya udah 2 minggu yang lalu nggak ku baca-baca. Sebelumnya ku balas. Mal. Hmm. Wak Put ganti nomor WA. Enggak. Ini aku WA. Gimana anak tuh memang. Ah. Kenapa? Udah 2 minggu lebih WA aku nggak dibaca-bacanya. Iya, kok 2 minggu lebih. Iya, tapi kalau kau bilang nggak dibalas, 4 minggu yang lalu ku balas masih. Sekarang lah. Oh sekarang lain lah. Nanti lah aku bilangkan. Ninda ya kalau mau nonton, udah aku bilang ya. Udah santai kok Yen. Udah kesel lu. Iya. Jadi kau masih teknisi? Masih Main itu properti? enggak, Udah gulung tikar? belum. Jadi? Masih terbentang tikarnya, belum ada yang gulung. masih terbentang tuh. Belum ada yang gulung? Ya. Pantesan kemarin tuh Anto nelponin aku. Cuma nggak terangkat kalau aku lagi di jalan. Aku kalau kerja sih tergantung ilmunya. Kalau ilmunya udah dapat ya udah mau ngapain sih? Bosan? Bukan hasil ya? Bukan. Lah, kok dari hasil. Ya, kok kan udah podcast orang kampung juga sih. Siapa? Berak. Dari bahasa kau sama dia, ada nggak kau lihat dia itu cari hasilnya? Iya sih. Ya udah. Ilmu. Nah, dia cuma cari ilmu aja. Gitu sama dia kejadiannya ya. Kalau udah dia bosan ya udah makan. Jadi kita tarik garis. Ah, Kita garis tarik. garis Kita taris. tarik. Garisnya berarti orang Melayu kayak gitu? Enggak juga sih. Enggak. Enggak sih. Berarti cuma Suku gaul nggak sama bisa. Suku nggak bisa disalah-salahkan. Berarti kita nggak bisa nyalahin suku ya? Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, oh kalau orang ini dia kayak gini, kalau orang Jawa dia Tapi bro, nah ini kita cerita ke masalah suku ya. Hmm. Sensitif sebenarnya ini. Tapi kenapa gue berani? Maka itu biar jelas Nah, kan sensitif gitu. sebenarnya. Kalau kita cerita suku, ini aku tadi lagi mau melawan jiwa sukuku nih, jiwa Melayu ini, kulawan ini. Tapi nggak bisa, Apa tuh? gitu loh. Jiwa malasku ini. Bahwasannya aku udah ada duit. Hmm. Itu di jok keretaku handphone orang tuh semua tuh. Hmm. Yang mau ku kerjain. Seharusnya aku kerjain itu. Dapat Dan duit. aku dapat duit. Tapi karena aku udah pegang duit, Jadi nggak mau kerja. jadi nggak mau kerja. Dari tadi malam aku udah pikir. Dari tadi malam aku pikir gini. Ah besok tidur-tiduran aja. Ah nggak mau. Aku begaduh sama diriku sendiri ceritanya. Bangun aku jam 11. Makan, langsung mandi. Jam 12 aku duduk lagi depan rumah. Keluar nggak. Keluar juga akhirnya. 12:30 aku udah nyampe sini. Jebret duduk. Yang penting aku keluar. Karena kalau udah di luar bisa jadi kan kemana aja nih.
Faktanya enggak, tetap aja ngejeduk aku duduk. Mau ngapain? Duduk aja lah udah. Ya udah orang udah ada mau ngapain gitu loh. Iya, jiwa malas Berarti itu. kan secara nggak langsung memang seperti itu. Ada memang bawaan dari suku itu. Oh, kalau orang Melayu kayak gini, kalau orang Padang begini. Ya menurutku iya, menurutku ada. Menurutku itu ada. Boy, di Tanjung Pura, orang daerah pinggiran sungai, coba suruh kerja bangunan. Dia nolak, hatinya ya nolak ya. Kenapa? Dia berpikir apa coba? Pohonnya aja ku kerok-kerok jadikan gendang aja tuh jual 300. Biar kau tahu, ku jadikan pakpung jadi berapa nih katanya. Biar kau tahu. Iya. Ya, kerja bangunan. Cepet lah bilang dapat. Ini pohon kelapanya udah tumbang. Tinggal gergaji, ku jadikan pakpung selesai katanya. Udah. Jadi payah untuk sebenarnya untuk maju ya bisa maju, cuman ya payah sih. Berarti benar garis besarnya. Garis besar itu benar berarti kan? Garis besar ya. Makanya Nggak memungkiri berarti. makanya ayahku di usia 50 dia udah nggak mau ngapa-ngapain, dia duduk di rumah. Orang ayah kau preman. Iyalah boy, preman sampai usia 50 dia tapi makanya aku bangga jadi anak preman, bukan jadi anak PKI. Setiap orang ngomong aku bilang, iya bapakku preman. Gitu. Makanya nyari orang Melayu yang jadi security itu payah. Payah kau cari. Berarti orang Melayu ini dia nggak mau dikekang lah ya. Dia Bukan, nggak mau. bukan. Jadi? Basicnya dia itu pembangkang. Basicnya pembangkang. Sebenarnya pembangkang itu ya ada di dalam hatinya, cuman dikuatkan lagi yang ngasah itu rasa malasnya. Tapi kreativitasnya luar biasa, nah itu dia boy. Untuk tantangan, coba hal baru, orang Melayu jangan tanya. Jangan ditanya, karena kalau ditanya dia ngeles. Oh, kira yang ditanya. Iya. Udah jago kali ya. Jangan katanya, kalau katanya dia ngeles. Oh, kok malas kali ini? Oh enggak, sebenarnya enggak malas, aku berpikir katanya. Gitu dia. Kok di rumahnya bang malas kali kerjaan apa bang? Ih sebenarnya aku enggak malas, aku berpikir nih. Apa yang bisa aku buat supaya menghasilkan uang banyak langsung? Nah itu dia. Padahal kan sambil dia berpikir, dia kerja pabrik, udah dapat gaji sebulan ya. Makanya aku bilang, orang Melayu duduk diam, jangan ditanya. Kasih dia ngeles. Ngeles. Kalau nggak ngeles, kau suruh bayar kopi nanti. Kawin disuruh bayar. Itu masalahnya. Kenal deh nanti sama keluarga kau semua. Oh Pakcik rupanya. Kau kenal sama Zanu? Ya kenal Pakcik gula itu. Ih kawan gula itu katanya. Ada bayar kopi kok jelas 7.000. Makanya jangan ditanya. Modal ulo. Modal ulo. Makanya namanya ulo walabu. Makanya jangan ditanya. Kalau dia kata udah nama kalau dia diem aja, jangan ditanya. Nah, itu dia. Karena kalau ditanya panjang dia. Aduh. Makanya aku lebih pilih jadi preman daripada dia harus kerja. Gitu tadi. Supaya apa? Supaya nggak ditanya orang. Ya preman kan jarang ditanya orang. Jadi nggak perlu ngeles. Nggak perlu ngeles. Iya, makin banyak dosanya nanti kalau ngeles. Almarhum ayahku, kalau nonton santai-santai ya. Oke ya. Ini cuman podcast aja nih. Mana tahu ayahku nonton boy. Sorry ya. Iya mana tahu boy. Aduh. Nanti dia nonton komen pula deh. Ya kan? Kan kau tadi sering bilang gitu. Kalau nonton ya gini-gini ya udah. Ini cerita ayahku ya kalau nonton santai-santai aja ya. Cuman podcast aja ini. Aduh. Kampret. Suku kita itu nggak malas ya. Tahu kita. Suku kita itu nggak malas. Cuman kita tuh lebih banyak berpikir ya. Karena pemikiran matang menghasilkan hasil yang luar biasa. Itu dia. Biarkan kita berpikir, orang yang ngerjain. Itu dia. Iya. Biar tangan kita kayak kuli, tapi jiwa kita jiwa bos. Nah itu dia. Kami nggak mau ngelamar kerja itu harus dari bawah. Nggak mau kami. Harus dari atas. Ya enggak juga. Jadi? Ya jangan dilamar kerja itu. Di rumah aja kita pikir lagi.
Ada nggak orang yang nerima langsung ke atas? Gitu. Aduh. Jadi kalau misalnya kau dikasih kerjaan yang tinggi jabatannya, Hmm. tapi bayarannya bayaran bawahan, mau? Mau, Mau. mau. Daripada kau kerjanya bawahan tapi gajinya atasan. Kau pernah nggak nengok orang Melayu itu nggak bergaya? Ayo, nggak pernah ya? Karena kami gaya itu nomor 1. Nggak tahu. Dulu nomor 6 sih. Iya, 1 sampai 5 ya Pancasila dulu. Sekarang gaya kami nomor 1. Kami nggak peduli duit nggak ada. Yang penting gaya nomor 1. Iya, jadi bos pun kalau gaji kuli nggak apa-apa. Yang penting bos dulu. Iya, kami gaya dulu, boy. Makanya. Yang penting tujuan kami itu gampang sebenarnya, sederhana. Di rumah aja jadi bos. Berarti COVID ini udah pas lah sama kalian nih. Ya pas kali. Anjuran pemerintah ini sebenarnya ya niru suku kami. Di rumah aja. Aku bilang loh kemarin, sebelum ada COVID nih, aku bilang, aku memang udah di rumah aja, aku bilang. Orang itu memang ya iyalah, gitu-gitu orang itu. Ya memang aku di rumah aja, nggak kemana-mana. Malam aja keluar. Itulah perbedaan kami, orang Melayu sama orang Padang. Itu perbedaannya. Orang Padang? Kalau orang Padang siang di rumah, malam keluar. Kalau orang Melayu siang di rumah, malam keluar. Nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya lah. Bedanya kalau kami keluar itu berkombur. Kalau orang Padang ini jualan, dia malam boy. Sate Padang? Iya, dia malam. Jualan. Berarti sama sama orang Madura. Apa itu Madura? Iyalah. Madura kenapa? Sate Madura. Hah? Berarti sama sama orang Padang. Sate Madura memang yang jual orang Madura. Emang yang jual sate Padang orang Padang? Iya. Belum tentu. Siapa bilang? Siapa bilang? Aku yang bilang. Orang Jawa lebih bagus kerja pabrik, boy. Daripada harus jualan malam-malam. Oke. Apalagi orang Melayu. Nggak mungkin dia mau jual sate Padang. Dia nggak akan mengkhianati sukunya sendiri. Gila, apa kok? Nggak pernah. Kau cari orang Melayu kalau ada jual sate Padang. Nggak mau dia tuh. Macam dia mengkhianati dirinya sendiri itu. Biar kau tahu. Bagus dia jual sate Melayu. Iya, betul. Jiwanya memberontak itu. Biar kau tahu. Orang Melayu jual sate Melayu. Jual sate Padang nggak mungkin. Dia berkhianat namanya itu. Sama sukunya sendiri. Iya. Oke guys. Ini karena sudah mulai gelap. Kita syutingnya mau maghrib. Dan kayak mendung juga. Udah gerimis-gerimis pun. Segmen ini nggak akan dipotong. Hah? Nggak akan dipotong. Ayahku nengok coba nanti. Mungkin gitu kok ayahku nanti. Iya putih ada sehat. Udah, ku matikan itu nanti. Ku hapus nanti itu. Gila kok. Segmen ini nggak dipotong. 1 jam. Karena ada permintaan memang. Siapa yang minta? Ada ya, bukan netizen, tapi orang, apa namanya, saran orang maunya yang menghibur ulo-ulo buat aja panjang 1 jam. Jadi segmen ini nggak kepotong. Ya ayahku cemana nanti, ayahku udah almarhum. Dia nonton cemana. Cemana ya aku nonton? Aku nggak masuk gue ecek-ecek. Berarti mama aku bilang, udah ngajar kok ya. Coret aku dari kakak. Jangan main kau boy. Hey guys. Kau jangan main kau. Alam baka itu kau digas aja aku nanti. Ya kau yang ngomong kok. Ya kan kau yang posting aku podcast. Ih gitu ya gara-gara ini kita gaduh boy. Orang kau yang ngomong. Oke guys. Oke guys. Alam baka itu mampus kok. Tonton di Ulo Walabu selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe. Ditanya malaikat nanti ditanya malaikat sama ayahku. Itu siapa kan? Di subscribe. Rakit dan Atit. Subscribe dia. Terus Atit. Tanya itu siapa tuh? Anakku kata. Aduh. Mampus main kok mati kok. Ini maghrib kok jangan macam-macam hal. Maghrib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maghrib. Ayahku nanti. Kau jangan macam-macam kok.